Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel Antap Rahim Media. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah perekrutan pengadaan JSN aparatur sipil negara tahun 2020, baik itu di pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat. Di sini saya sudah mendapatkan file berupa PPT yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini menjelaskan terkait masalah persiapan pengadaan JSN. Selanjutnya di sini ada pendahuluan, progres penetapan, jadwal kegiatan, persiapan, ketentuan, tata cara unduh dan penetapan kebutuhan serta diskusi. Selanjutnya di sini ada bagian pendahuluan yaitu terkait masalah kondisi ASN saat ini. Jadi PNS sekarang itu sudah berjumlah 4.168.000 ya, terus 118 orang seperti itu. Jadi laki-laki itu 48% dan perempuan itu 52%. Sedangkan di pusat itu sekitar 23% dan daerah itu 77%. Di sini untuk rekrutmen CPNS 2014 sampai 2019 itu ada tertinggi adalah tahun 2018 yaitu 179.576 orang atau informasi seperti itu. Selanjutnya di sini terkait masalah arah kebijakan pengadaan ASN. Jadi di sini ada perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan. Jadi di sini sudah ada dari good governance, reformasi birokrasi, sistem merit birokrasi berkelas dunia 2024 seperti itu. Jadi inilah ada arah kebijakan pengadaan ASN. Selanjutnya di sini adalah mekanisme pengadaan ASN ya. Jadi sudah ada usulan kebutuhan itu instansi pemerintah, terus penetapan kebutuhan yang dilakukan oleh Menteri PNRB yang berdasarkan dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN, dan pengumuman seleksi administrasi ini dilakukan BKN, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang atau SKB, terus penetapan hasil akhir, penetapan nomor induk dan pengangkatan ASN seperti itu. Selanjutnya di sini siklus perencanaan pengadaan ASN ya. Jadi ini sudah ada siklusnya. Untuk siklusnya sudah ada tahun 2021 itu ada sudah usulan, terus meminta pendapat dari Kemenkyu, terus penyampaian pendapat dan teknis kepala BKN, terus penetapan reformasi 2021. Selanjutnya di sini sudah Kemenkyu menyampaikan pendapat pertimbangan dan PNRB menetapkan formasi tahun 2022. Ini sudah siklusnya. Selanjutnya di sini bagian proses penetapannya. Di sini ada usulan dari usulan pemerintah daerah ini, ada 66 instansi dalam proses pengadaan, ada 13 instansi dalam proses penetapan menteri, dan 458 instansi sudah selesai ditetapkan. Selanjutnya di sini bagian jadwal. Nah, ini yang paling penting. Silakan yang berminat untuk ikut CPNS dan P3K tahun 2021 untuk lebih detail menyimak ataupun memastikan memperhatikan terkait masalah jadwal. Ini pengumuman seleksi tanggal 30 Mei sampai 13 Juni 2021, pendaftaran 31 Mei sampai 2021 Juni 2021, seleksi administrasi atau pengumuman hasil yaitu 1 Juni sampai 30 Juni, terus masa sanggah 1 Juli sampai 11 Juli, pelaksanaan SKD CPNS ya, ini untuk CPNS Juli sampai dengan September 2021. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K non guru ini CET BKN yaitu jadi Juli sampai dengan September 2021. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K guru yaitu mengenai ya CET atau dari Kemendikbud ya, ini ada 3 tes yaitu Agustus, Oktober, Desember. Terus pelaksanaan SKB ini untuk CPNS yaitu September sampai dengan Oktober 2001. Terus pengumuman hasil akhir dari masa sanggah November 2020 dan
Pada akhirnya Desember 2021 ini adalah pendaftaran NIP CPNS atau nomor induk P3K. Selanjutnya di sini terkait mekanisme seleksi P3K khusus guru ya, itu diatur oleh rapat komunikasi, nanti akan diinformasikan lebih lanjut dan tentunya disidangkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya bagian persiapan ya, ini bagian anggaran menghabiskan pembiayaan anggaran, ini pemberkasan NIP induk dari BKN, sedangkan untuk P3K itu ditanggung oleh Kemendikbud ya, seperti itu. Jadi formasi khusus CPNS ya, yang ini segera pemilihannya untuk dari putra putri terbaik atau Komlut, terus penyandang disabilitas dan diaspora. Selanjutnya ini formasi khususnya, ada formasi umum. Ini adalah beberapa kriteria dari formasi khusus lulusan terbaik seperti itu. Selanjutnya di sini untuk disabilitas ini sudah ada keterangannya. Jadi di sini ada penyandang cacat ya, mungkin itu ini bisa bagi para kaum disabilitas bisa mengikuti atau melamar formasi ini. Selanjutnya ini untuk diaspora, ini merupakan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi tenaga profesional seperti itu. Selanjutnya di sini terkait masalah penyiapan dokumen-dokumen khusus untuk seleksi P3K guru ini, persyaratan akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Pemerintah daerah cukup menggunakan formasi P3K. Seleksi verifikasi administrasi dilakukan oleh Kemendikbud. Biaya pelaksanaan seleksi dengan CPT akan ditanggung oleh Kemendikbud. Ini juga pemberkasan NIP P3K di BKN oleh pemerintah daerah. Terus ini ketentuannya terkait masalah ketentuan umum CPNS. Jadi di sini ada ketentuan umum yang harus dilaksanakan oleh CPNS. Di sini kalau CPNS ya minimal dari umur usia 18 tahun sampai 35 tahun. Ya untuk dokter, guru, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti dan pengusaha. Di sini ada persyaratan batas usia 40 tahun, tapi hanya untuk formasi tertentu. Selama tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih, selama tidak pernah diberhentikan di sini ya, baik itu sebagai PNS, prajurit, TNI atau anggota kepolisian, ya seperti itu. Terus di sini ada hanya mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan, ya tidak boleh lengkap seperti itu. Ini untuk ketentuan SKB ya, SKB untuk di daerah wajib menggunakan CET ya, jadi harus menggunakan CET. Tidak, pemerintah daerah hanya diberikan untuk satu jenis tes SKB dengan CET dan diberikan bobot paling tinggi 40%. Tapi untuk pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara. Ini wawancara itu tidak boleh, karena ini hanya diperbolehkan untuk instansi pusat seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan jenis tes wawancara seperti itu, ataupun mungkin hanya satu tes saja, yaitu menggunakan CET seperti itu SKB-nya kalau itu instansi daerah. Di sini untuk pengisian kekosongan formasi ya, jadi ada penjelasan. Selain ini skenario-nya, jadi ada formasi khusus tidak terisi ya, jadi ada skenario. Jadi insya Allah untuk tahun ini semuanya akan terisi ya, karena sudah ada skenario-nya seperti itu. Jadi ini sudah ada modelnya atau skenario apabila misalkan formasi di sini khusus disabilitas ataupun formasi Komlut, nah ini tidak terisi, sehingga nanti ada di sini ada formasi umum bisa mengisi formasi khusus ataupun khusus Komlut ataupun disabilitas seperti itu. Terus ini apabila formasi umum kosong ya seperti itu. Jadi apabila formasi umum itu kosong juga ada
skenario-nya. Kalau tadi ini adalah apabila formasi khusus yang kosong, maka ada skenario yaitu diisi oleh formasi umum. Sedangkan untuk formasi umum apabila kosong, maka skenario-nya adalah akan diisi oleh formasi komdot atau disabilitas seperti itu. Di sini ada juga skenario apabila umum ataupun disabilitas itu tidak diisi, juga ada skenario-nya seperti itu. Jadi di sini bisa skenario-nya bisa diambil dari formasi atau lokasi yang lain seperti itu ya. Yang penting jabatan itu sama seperti itu. Ada juga ini adalah formasi. Ini juga terkait masalah skenario apabila tidak terisi ya. Jadi pada intinya untuk saat ini insya Allah semuanya akan terisi. Ini ketentuan untuk P3K ya. Ini untuk P3K ya. Jadi paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya. Jadi kalau CPNS itu minimal 18 tahun sampai 35 tahun ya. Jadi kalau P3K itu 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Ini jadi hampir sama kalau yang lainnya seperti itu. Terus persyaratan minimal 3 tahun pengalaman di bidang kerja yang relevannya. Jadi ini sudah ada pengalaman 3 tahun bekerja, misalkan guru itu sudah 3 tahun bekerja di instansi tersebut atau di sekolah tersebut. Jadi ini rencana tes kompetensi P3K. Ini adalah kompetensi teknis ya, jumlah soal, ada manajerial, ada kompetensi sosial, kultural, dan berbasis komputer. Ini ada tes wawancara seperti itu. Jadi ada tipe soal pilihan ganda berjumlah 5, ada pilihan ganda berjumlah 4, ada pilihan ganda berjumlah 5. Jadi ini adalah tes kompetensi untuk P3K. Ada passing grade-nya. Nah, ini passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas ya. Jadi tidak seperti CPNS. Kalau CPNS itu ada passing grade tertentu, sedangkan P3K itu juga ada, tetapi tidak ditentukan seperti apa. Jadi ada rekomendasi seperti itu dan ditentukan dan ditetapkan oleh Panselnas. Ini adalah kompetensinya, materinya. Untuk kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan, manajerial itu integritas, kerjasama dan sebagainya. Sosiokultural itu terkaitan dengan kepekaan terhadap pemberdayaan budaya, kemampuan ruang sosial, kepekaan dan pengendalian diri, dan empati seperti itu. Jadi harus dipersiapkan untuk P3K. Biasanya ini paling banyak adalah formasi guru. Terus ini ketentuan P3K untuk guru ya. Ini honorer ya, honorer K2 ya seperti itu. Terus guru honorernya masih aktif mengajar di sekolah. Nah, ini masih dan terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Ingat ya, ini guru P3K untuk guru. Terus guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik seperti itu. Terus lulusan pendidikan profesi guru atau PBG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG seperti itu. Ini adalah ketentuan untuk P3K guru. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali ya, verifikasi administrasi dan sertifikat pendidikan dan sebagainya. Ini adalah tahapan P3K untuk guru. Jadi ada honorer di sekolah tinggi, ada guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Terus mengadakan pendaftaran, terus ada tes pertama, ada tes kedua, ada tes ketiga, dan selanjutnya ada pengisian informasi kosong seperti itu. Ini adalah untuk P3K guru seperti itu. Selanjutnya ini ada jenis tambahan dari ini ada sertifikasi pendidik. Ini sebenarnya sudah 100% ya nilainya. Kalau usia ini ada tambahan nilai maksimal 15%, disabilitas itu ada 10% dan guru honorer 10%. Ini adalah bagian tata cara penetapan ya. Ini bagian penetapan
Ini sudah ditetapkan, silakan. Ini ada penetapan Menpar RB berikan masalah kebutuhan selanjutnya dan seperti itu. Jadi inilah slide PPT yang sudah disiapkan dalam rapat terkait masalah perekrutan AST ASN tahun 2021. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga lulus tahun ini menjadi ASN 2021. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.